Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin gitu ya, nama kakak Kabela Rizky Sikasari. Itu kalian bisa panggil aku Kabela. Aku dari Ruang Guru. Aku Master Teacher Sosiologi di Ruang Guru. Hari ini kita mau membahas tentang hubungan dan gejala sosial. Ini sebelumnya kelas 12 semua kan ya? Sambil perkenalan ya kan, sambil boleh isi dulu absennya, absennya manual aja. Tulis di sini nama lengkap, di sebelahnya sama kelasnya ya, dikeliling aja ya. Hubungan dan gejala sosial. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak hubungan sosial dan gejala sosial itu apa? Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat di belakang kita ada foto wakil presiden kita. Itu Agibran ya. Dia tuh ini banget mendukung banget penggunaan pendidikan menggunakan teknologi gitu, teknologi AI. Nah itu tuh contoh gejala sosial positif. Terus di sini aku mau tanya dulu gitu, ada nggak yang ibunya bekerja atau ibu rumah tangga semua? Ibu kalian kerja atau ada yang bekerja atau ibu rumah tangga semua? Coba yang ibunya bekerja siapa? Nah sekarang tuh cewek itu kan kalau zaman dulu gitu ya, perempuan itu biasanya diem aja di rumah, yang bekerja itu laki-laki. Tapi sekarang perempuan juga bisa bekerja gitu. Sekarang tuh udah ada yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender gitu, dimana sekarang yang kerja nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga harus kerja dan wajib banget kerja gitu, wajib banget bisa cari duit, bener nggak? Kenapa perempuan wajib bisa cari duit? Biar apa? Biar nggak ditindas laki-laki, bener? Karena apa? Karena sekarang jumlah perempuan sama jumlah laki-laki di dunia itu lebih banyak jumlah perempuan. Perempuan itu sekarang harus bisa jadi independent woman, harus bisa jadi cewek mandiri. Supaya apa? Supaya nggak ditindas sama laki-laki. Makanya ada yang namanya kesetaraan gender, dimana sekarang perempuan itu sudah bekerja gitu. Nah itu juga contoh gejala sosial positif. Nah dari tadi kan kita ngomongin contoh-contoh gejala sosial positif gitu, hubungan sosial gitu. Nah apa sih hubungan dan gejala sosial itu? Oke, kita next aja. Oh ya, sebelumnya ada rules atau aturan kelas dulu. Sebelum ke materi ada rules atau aturan kelas. Yang pertama, bergabung tepat waktu. Udah ya, tadi semua bergabung tepat waktu. Terus yang kedua, menyimak, berdiskusi aktif, dan mengikuti arahan tutor. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Jadi jangan main-main gitu ya. Yang keempat, handphone hanya digunakan untuk pembelajaran. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting. Itu rules atau aturan kelas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu Pak? Sama aturan kelas sudah? Paham semua? Oke. Nah, sekarang ada yang namanya daily activities. Itu ada tiga. Kita akan tiga bagian. Kita akan melaksanakan ini semua di jam sekarang. Yang pertama itu ada pretest. Kalian jadi nanti ngertiin dulu pretestnya. Terus nanti kakak ngejelasin hubungan dan gejala sosial itu apa. Terus nanti yang terakhir ada post test. Oke, sekarang kita kerjain dulu aja pretestnya gitu ya. Scan bareng. Yang di sana kelihatan? Yang di sini kelihatan? BTW kalian rumahnya di mana aja? Rumahnya di daerah mana? Atau kalian di mana? Di Bandung. Semua juga tahu ya? Maaf ya Pak, bentar. Iya.
Maaf ya, tadi salah begini. Bisa? Ada yang bisa langsung nggak kali ini? Waktunya 5 menit cukup sampai jam 7.25. Kamar fitness isi sebisanya kalian aja. Kalau udah bilang ya. Free test doang, ya bener free test doang nggak perlu bagus itu nanti. Yang bagusnya di post test ya. Karena free test juga semua. Di sini ada yang rumahnya di Sari Mas. Soalnya aku rumahnya di situ. Komplek. Iya, Sari Mas. Tadi juga kesini jalan kaki. Boleh.
berinteraksi, kita tuh pasti kita tuh manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, benar nggak? Kita tuh butuh berinteraksi sama orang. Nggak mungkin dong kita sama orang diem-dieman. Nggak mungkin kita sama orang diem-dieman gitu. Terus kalau kalian diem-dieman sama orang lain itu, kalian di sekolah diem-dieman sama teman kalian bakalan punya teman nggak? Enggak kan? Nah itu makanya kalian itu harus berinteraksi, dan kalau berinteraksi itu kan pasti berulang ya. Nah karena misalnya kalian ke sekolah datang, terus kalian berinteraksi sama teman kalian, itu tuh udah menjalin yang namanya hubungan sosial. Nah kalian tuh yang tadinya nggak kenal karena berinteraksi jadi kenal gitu sama teman kalian. Nah itu tuh yang dimaksud dengan hubungan sosial gitu. Jadi adanya interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang yang terbentuk antara individu atau kelompok. Nah, lalu ada yang namanya gejala sosial. Gejala sosial itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia baik secara individu maupun secara kelompok gitu. Dan gejala sosial ini muncul dari aktivitas masyarakat. Jadi gejala sosial itu peristiwa-peristiwanya, ya kalau hubungan sosial itu hubungannya gimana hubungan kita sama orang lain. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, boleh. Gejala sosial ini merupakan hasil atau dampak dari hubungan sosial. Jadi gejala sosial itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia baik secara individu maupun kelompok. Nah, itu tuh gejala sosial itu merupakan hasil atau dampak dari hubungan sosial. Boleh dicatat, boleh difoto, bebas ya. Oh ya, nanti gini aja nih, kalau kalian misalnya nggak keburu nulisnya, nanti aku share PPT-nya ke satu orang di sini perwakilan, nanti dibikin grup. Kalau kayak gitu ribet nggak? Nggak ya? Nanti misalnya ke kamu gitu, nanti kamu share ke grup ya materinya. Oke, bisa di next slide. Masih banyak yang nulis. Tok tulis dulu aja. Hubungan sosial itu contohnya kayak kita teman sama teman kita jadi sahabatan sama teman kita. Kita kenapa bisa sahabatan sama teman kita? Karena kita berinteraksi sama teman kita, ya nggak? Iya. Kalau gejala sosial itu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa gejala sosial itu bisa positif, bisa negatif. Udah, boleh di next slide. Oke, kita next slide ya. Nah, hubungan dan gejala sosial. Karena kita berhubungan sama orang lain, kita berinteraksi, jadi kita tuh ya di sini tuh ada nilai norma sosialisasi dan lembaga sosial. Nah, karena kita harus berinteraksi sama orang biar kita punya teman, karena manusia itu makhluk sosial gitu. Nah, tapi kita tuh nggak bisa sembarangan berinteraksi, nggak bisa sembarangan interaksi sama orang gitu. Kita juga harus tahu etika, adab, moral, normanya kayak gimana gitu. Makanya kita di sini ada yang namanya nilai norma. Nilai norma sosialisasi dan lembaga sosial. Sosialisasi itu gimana caranya kita menerapkan nilai dan norma yang berlaku gitu. Itu yang namanya sosialisasi. Jadi kita tuh sebelum berinteraksi ke orang tuh kita tuh harus bisa tahu gitu nilai norma yang dianut masyarakat itu kayak gimana. Biar apa? Biar diterima oleh masyarakat. Biar sosialisasi atau interaksi kita itu diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada interaksi dan identitas sosial gitu. Nah, interaksi sosial itu kan penting banget ya untuk menjalin yang namanya hubungan sosial. Terus kalau misalnya kita berinteraksi sama orang tapi kita nggak melihat nilai dan norma, itu nanti bakalan terjadi apa? Bakalan terjadi penyimpangan sosial gitu. Kalau
nilai dan normanya tidak dijalankan gitu sama kita. Nilai dan normanya dan sama masyarakat itu sama kita diambil, terus kita interaksi sama orangnya seenaknya aja gitu. Itu nanti bakalan ada yang namanya penyimpangan dan permasalahan sosial. Tapi kalau kita berinteraksi sama orang, terus kita berinteraksi sama orangnya enak gitu, cara ngomongnya enak, cara penyampaiannya enak, itu nanti kita bakalan ada yang namanya identitas sosial. Identitas sosial itu kita tuh menyatu gitu sama orang-orang, sama masyarakat di luar. Kita tuh diterima baik oleh masyarakat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi dimaksud kebanggaan sosial. Apa? Tadi dimaksud kebanggaan sosial. Maaf. Tadi yang dimaksud kebanggaan sosial. Oh belum, itu belum nanti dibahas di next slide. Oke, next slide aja ya. Nah, ini yang pertama kita harus tahu dulu nilai, norma, sosialisasi dan lembaga sosial itu apa. Nah, ada nilai, ada norma. Ada nilai, ada norma. Ada yang bisa tahu, ada yang tahu bedanya nilai sama norma itu apa? Pelajaran SD. Nah, oke, nggak apa-apa. Aku jelasin aja ya. Nilai itu sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Kalau norma itu seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi nilai itu sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Sifatnya itu tidak terlihat. Contohnya apa? Contohnya nilai kesopanan, nilai kedisiplinan, terus nilai apa lagi? Nilai kesopanan, nilai kedisiplinan. Ya, nilai kejujuran. Benar, siapa namanya? Ah, Ray. Benar, tadi Ray ngomong nilai kejujuran. Terus kalau norma itu seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Itu ada wujudnya gitu, norma itu. Wujudnya kalau di Indonesia itu apa norma itu? Ada yang tahu? Ya benar, Undang-Undang Dasar 1945 itu contoh norma yang diambil oleh masyarakat. Jadi nilai itu sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Kalau norma itu pedoman atau hidup manusia dalam bertingkah laku gitu. Jadi gimana caranya norma itu gimana caranya cara kita untuk mewujudkan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat. Contohnya nilai kedisiplinan. Normanya kayak gimana? Kalau di sekolah nilai kedisiplinan normanya gimana? Datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat, mengikuti aturan sekolah. Nah, itu normanya. Terus nilai kejujuran. Kalau di sekolah normanya kayak gimana? Tidak boleh nyontek. Iya, tidak boleh menyontek saat ulangan. Terus apa lagi? Misalnya, kalau di sini ada hati kejujuran nggak? Nah, kita misalnya kalau kita beli sesuatu, beli jajanan, beli hati kejujuran, kita harus benar-benar jujur. Untuk apa? Untuk apa? Kita harus jujur. Nilai kejujuran kita tuh terus normanya tuh kita tuh kalau misalnya kita jajan kejujuran berarti kita harus jujur gitu, kita harus beneran bayar apa ya, kita belanja berapa gitu, berapa ribu gitu, terus sama kita tuh harus dibayar segitu sesuai yang kita belanjain. Nah itu tandanya berarti kalau kayak gitu berarti kita udah mengamalkan nilai-nilai kejujuran. Terus yang tadi yang ketiga ada yang namanya nilai kesopanan. Contohnya gimana? Normanya kayak gimana kalau nilai kesopanan? Sebelum berpergian ke sekolah atau keluar rumah kita berpamitan kepada orang tua kita, benar nggak? Terus kalau di sekolah nilai kesopanannya apa? Menghormati dan menghargai guru, mendengarkan guru ketika sedang mengajar di dalam kelas.
contoh nilai dan norma. Kebayang bedanya nilai dan norma itu kayak gimana? Ya, jadi karakteristiknya kalau nilai itu tidak terlihat, kalau norma itu ada wujudnya dan memiliki sanksi. Karena negara kita juga kan negara hukum ya. Kita lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Kalau nilai itu apa yang dianggap baik dan benar, sedangkan norma itu cara untuk menjalankan nilai dalam berperilaku sehari-hari gitu. Jadi intinya mah nilai mah apa yang dianggap baik dan benar, kalau norma itu cara untuk menjalankan nilai dalam perilaku sehari-hari. Di sini ngerti Sunda kan? Ada yang ngerti, ada yang lain? Soalnya aku kadang ngomongnya campur gitu. Sunda Indonesia. Sunda bisa. Nah, ini selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi itu proses penanaman nilai dan norma yang berlaku. Proses penanaman nilai dan norma yang berlaku agar individu bisa berperan sesuai dengan harapan masyarakat, agar kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya, kalau kita nggak mengamalkan nilai dan norma, misalnya nilai kedisiplinan, kita tuh nggak disiplin gitu, kita tuh datang telat ke sekolah, itu tuh bakalan dapat sanksi kan, gitu kan. Terus misalnya kalau kita bersosialisasi, kita tuh berinteraksi sama orang-orang, terus kita tuh seenaknya aja sama orang itu, bakalan punya teman nggak? Nggak kan? Nah, makanya kita itu harus bisa bersosialisasi gitu. Bersosialisasi itu apa? Proses penanaman nilai dan norma yang berlaku agar individu bisa berperan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi biar kita tuh diterima oleh masyarakat. Jadi kita tuh nggak boleh seenaknya, bukan karena masyarakat tuh menganut nilai-nilai kesopanan, kejujuran, kedisiplinan dan nilai yang lainnya. Ya. Ada yang mau ditanya dulu? Nilai norma sosialisasi. Udah paham ya? Selanjutnya ada lembaga sosial. Jadi yang tadi nanya lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial itu seperangkat atau sekumpulan norma yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas manusia. Contoh lembaga sosial itu ada yang namanya lembaga keluarga. Nah, aturan-aturan tentang bagaimana sebuah keluarga dibentuk, siapa yang bertanggung jawab. Ini di keluarga gitu, lembaga keluarga. Di keluarga kalian pasti punya peran keluarga kan? Kayak ayah contohnya perannya apa? Mencari uang, menghidupi keluarga. Ibu perannya apa? Mengurus rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga. Anak perannya apa? Habisin uang, habisin makanan. Terus apa lagi anak? Yang mendapatkan hak-haknya apa? Mendapatkan hak pendidikan, didik, ya bisa warisan. Terus apa lagi? Warisannya banyak kayaknya, jadi mikirnya tak bisa. Setelah itu lembaga keluarga gitu contohnya. Jadi di dalam sebuah keluarga juga kita punya peran. Ya, di dalam keluarga itu ada peran-perannya, kayak ayah mencari nafkah, mencari uang gitu, ibu mengurus rumah tangga, terus peran orang tua ayah dan ibu mendidik kalian supaya kalian menjadi orang yang benar. Ya, kayak paham sampai sini? Nah selanjutnya contoh yang kedua ada lembaga pendidikan. Aturan-aturan tentang proses belajar mengajar. Jadi tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Itu contoh lembaga pendidikan. Terus ada lembaga ekonomi sama lembaga politik. Lembaga ekonomi itu berhubungan sama produksi, distribusi, konsumsi. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan materi. Terus yang keempat ada lembaga politik itu aturan-aturan tentang bagaimana kekuasaan jatuh. Kalau nggak ada lembaga politik, nggak ada hukum yang berlaku, nggak ada norma yang berlaku, itu kayak bakalan kayak gimana? Berantakan, kacau, banyak permasalahan sosial, ya kan? Kita ada aturan aja masih terjadi banyak penyimpangan
interaksi dan lembaga sosial itu apa? Kebayang? Bisa aku bedain? Lanjut aja kalau bisa. Nah, yang kedua ada interaksi dan identitas sosial. Maksudnya interaksi sosial dan identitas sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antar individu, kelompok atau keduanya. Kayak biar lebih konkret gitu ya, catatannya aku tulis dulu ya. Interaksi sosial. Interaksi sosial itu ini tulisannya segini kalau cerah nggak kelihatan? Sosial adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu apa sih? Hubungan yang saling mempengaruhi atau hubungan saling mempengaruhi antara hubungan saling mempengaruhi bisa antara individu dengan individu, individu dengan individu. Ya itu atau bisa juga individu dengan kelompok. Bisa juga kelompok sama kelompok. Maksudnya kayak gimana hubungan saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Contohnya ketika kalian datang ke sekolah, kalian ketemu teman kalian, terus kalian ngobrol. Kalian sendiri, kalian sebagai individu, terus ada teman kalian sendiri juga sebagai individu juga. Kalian tuh datang ngobrol ke sekolah. Nah, itu contoh interaksi sosial yang terjadi secara individu dengan individu. Terus contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak sekarang. Iya benar, guru dengan muridnya. Guru itu sebagai individunya, murid-muridnya itu karena banyak itu sebagai kelompok. Kelompok apa? Kelompok belajar. Itu contohnya. Terus yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Kalian bisa ngasih contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok apa? Ya benar, permainan sepak bola yang terjadi antara tim A sama tim B. Itu contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini ada syaratnya. Syarat-syaratnya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya sosial. Yang pertama adalah sosial.
sosial itu ketika kita sudah berhadapan dengan teman kita, ketika kita sudah face to face dengan teman kita itu udah dinamain kontak sosial. Atau kalau face to face juga kayak misalnya kalian WA-an sama teman kalian itu udah yang namanya kontak sosial. Ya, paham kontak sosial itu apa? Terus yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Jadi kalau kalian interaksi sama orang, pasti ada pesan yang ingin disampaikan kan? Ada obrolan kan? Ya, benar nggak? Mungkin dong kalau kalian mau berinteraksi sama kalian tuh kalau nggak ada pesan yang ingin disampaikan, nggak ada tujuannya, terus kalian diem-dieman itu nggak bisa dinamain interaksi sosial. Terus yang selanjutnya ada faktor pembentuk interaksi. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi itu meniru sikap, gaya, tindakan orang lain, bersifat sementara dan sebagian. Ada yang bisa ngasih contoh tentang imitasi? Selebrasi itu Sepak bola. Imitasi itu contohnya kayak gini. Contohnya ketika waktu kalian ini yang perempuan nih, ketika waktu kalian kecil, kalian lihat ibu kalian masak, kalian tidak pengen ikut-ikutan masak kan? Itu bersifat sebagian dan sementara. Karena apa? Kenapa bersifat sementara? Karena waktu itu kalian masih kecil, kalian cuma pengen ikut-ikutan aja. Nah itu dia FOMO gitu, kalian waktu kecil aja udah FOMO gitu ya. Nah itu contoh imitasi. Yang cowok, yang laki-laki, contoh imitasinya waktu kalian kecil lihat ayah kalian lihat tentara gitu, kalian pengen jadi tentara, tembak-tembakan. Nah itu contoh imitasi gitu. Kenapa bersifat sementara dan sebagian? Karena waktu itu kalian masih kecil gitu, jadi kalian belum mikir panjang, beneran bersifatnya sementara gitu. Jadi cuma sekedar pengen nyobain aja. Terus yang kedua ada identifikasi. Identifikasi sama imitasi itu hampir sama, cuman bedanya kalau identifikasi itu bersifat menyeluruh. Identifikasi kata kuncinya identik atau kecenderungan seseorang untuk menjadi sama persis. Contoh identifikasi itu kayak gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Kita tuh pengen sama persis sama orang lain gitu. Identifikasi itu pengen menjadi dia. Dia mengidolakan seseorang. Kurang tepat sih. Mengidolakan seseorang itu bisa mengidolakan seseorang terus kita meniru gayanya, itu bisa jadi keimitasi juga. Kalau identifikasi itu udah sama persis banget. Contohnya gimana? Contohnya ini contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Tahu lu Cinta Luna? Ya, tahu. Dia kan cowok, tapi dia tuh pengen jadi cewek. Terus dia tuh berkeinginan banget biar semua tubuhnya kayak Barbie, ya kan? Terus dia jadi operasi plastik, banyak operasi plastik, sana sini operasi plastik di bagian muka, semuanya di operasi plastik gitu. Nah itu contoh identifikasi. Jadi kita tuh pengen sama persis sama orang lain. Kalau kita mengidolakan orang lain, misalnya kita cuma cosplay aja gitu. Itu maksudnya keimitasi. Karena bersifat sementara. Kalau identifikasi itu udah menyeluruh gitu, udah pengen identik banget gitu. Gimana caranya biar jadi identik gitu? Contohnya si Cinta Luna pengen identik, pengen sama kayak Barbie, dia jadi operasi plastik. Paham ya bedanya imitasi sama identifikasi? Terus yang ketiga itu ada sugesti, pengaruh yang diberikan kepada orang lain untuk menerima atau menerima suatu pandangan atau sikap. Itu sugesti. Contoh sugesti itu bisa didapetin sama orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Contohnya waktu kita sakit, kita pergi ke dokter, terus kata dokter gini, jangan lupa minum obatnya ya 3 kali sehari.
mengaruhi orang lain. Iya, contohnya ustadz tuh azan, terus ayo sholat, itu sudah mempengaruhi orang lain. Ya Allah, gitu ya, langsung ngelogin yang ustadz. Terus yang keempat ya, selanjutnya ada yang namanya simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang mendorong rasa peduli atau empati. Yang mendorong rasa peduli ini typo, ini empatinya apa saja kalau kalian nulis. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya nih, teman kalian gitu. Kalian di sini pacaran kan? Atau enggak anak sekolah itu? Apa? Kalian di sini ada yang pacaran nggak? Ya, dua. Nah, misalnya nih, kan misalnya kamu siapa namanya? Misalnya kamu diputusin sama pacarnya, terus curhat ke kamu siapa namanya? Apa ya? Dia curhat ke dia. Istilah asing. Aku ini mah cuma contoh gitu. Oh iya. Curhat ke dia kayak aku putus nih sama pacar aku, terus dia tuh nangis galau gitu seharian. Nah, terus tuh dia tuh kayak kasihan nih sama matahari, kasihan biar nggak sedih, kasih kata dia biar matahari nggak sedih, kasih coklat lah, karena coklat bisa bikin bahagia gitu kan, bisa bikin happy gitu kan, misalnya. Terus sebenarnya matahari tuh udah beli coklat gitu. Nah jadi sifat itu kayak yang merasakan apa yang orang lain merasakan, tapi belum tentu bisa tahu apa yang dibutuhin oleh orang lain gitu. Misalnya dia tuh masih matahari itu udah beli coklat gitu. Jadi cuma merasakan apa yang orang lain merasakan apa yang orang lain merasakan. Kita tuh mencoba gitu. Terus yang terakhir, faktor pembentuk interaksi itu ada yang namanya empati, kepedulian pada orang lain yang ditandai dengan tindakan yang sesuai kebutuhan orang yang diberikan. Nah kalau simpati itu kan tadi memberikan tindakan, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berikan gitu. Kalau empati itu sudah sesuai dengan kebutuhan orang lain. Misalnya, ya donasinya misalnya berbentuk uang gitu, terserah nanti sama mereka mau digunain buat apa. Terus ada lagi nggak contoh selain donasi? Ya tadi balik lagi ke matahari sama dia. Dia tuh nanya, kamu biar nggak sedih, kamu mau apa, mau aku bantu apa gitu. Dia tuh nanya ke matahari. Terus kata matahari teh, aku biar nggak sedih, aku pengen healing aja, pengen shopping ke mall gitu misalnya. Ya, terus dia tuh mau nemenin matahari ke mall. Contoh empati. Nah, kalau simpati mah kita nggak tahu gitu ya kebutuhan orang itu apa, kita tuh langsung melakukan gitu. Kalau empati mah kita tuh udah tahu apa yang dibutuhin sama orang tersebut. Kalau yang masih coklat tadi, tanpa kita tahu matahari itu bentuknya coklat atau apa, itu maksudnya kan simpati. Jadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan orang lain. Kalau empati mah sudah sesuai gitu. Kita tuh nanya dulu, kamu butuhnya apa, kamu mau aku bantuin apa gitu. Kata matahari, aku nggak butuh coklat, aku butuhnya shopping mall. Misalnya ya. Terus yang terakhir nih, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuknya itu ada dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah pada persatuan. Contohnya apa? Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Contohnya kerjasama. Pokoknya asosiatif itu yang mengarah pada persatuan. Kalau disosiatif itu ada kata dis, berarti mengarah pada perpecahan atau konflik. Contohnya pertentangan, konflik, pertentangan, ya.
merupakan ciri khas suatu bangsa melalui interaksi nilai-nilai budaya dan sejarah bersama diwariskan sehingga menciptakan rasa persatuan dan memiliki sebagai satu bangsa. Kalau interaksi sosialnya itu bagus, baik dan diterima oleh masyarakat, itu bisa membentuk identitas nasional gitu. Jadi kita tuh bisa memperkuat identitas nasional. Boleh dicatat dulu atau di foto aja kita nanti, atau nanti aku share PPT-nya aja ya. Boleh di next slide. Nah, gimana sih kalau kita nggak bisa bersosialisasi? Gimana sih kalau kita nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa berinteraksi sama orang? Bakalan kayak gimana? Bakal terjadi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu apa? Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial. Penyimpangan sosial ada yang bentuknya positif, ada yang bentuknya negatif. Nih, penyimpangan sosial. Jangan aja ya, kan itu boleh di Kamu boleh balik lagi sebentar. Oh, balik ke slide sini. Ini Ada tadi yang ada tulisan AI. belum AI belum. Nanti PPT-nya aku share ke Matahari aja, ya Matahari. Nanti kamu share ke yang lainnya, ke grup ya. Jangan digituin atau kan itu mah ngasih contoh aja, jangan dibully kayak apa. Udah ya, nanti PPT-nya di share ya. Iya. Nanti dikirim ke terus ya kan nanti dikirim di ada grup sosiologi atau kan ini kan ada kelas ada udah ya. Nih, penyimpangan sosial itu nggak selalu negatif. Ada yang ada bisa positif, ada negatif. Contohnya penemuan teknologi AI dalam pendidikan yang dapat membantu proses pembelajaran di kelas. Tadi contohnya Pak Gibran gitu ya. Pak Gibran tuh mendukung banget AI, ChatGPT. Penyimpangan sosial. Terus kalau yang negatifnya itu ada korupsi, pembunuhan, pelecehan seksual, pokoknya yang negatif. Jadi penyimpangan sosial itu tadi nggak selalu negatif gitu, tapi ada positifnya juga. Positifnya contohnya penemuan teknologi AI atau ChatGPT. Next. tapi mah ini imitasi. Oh, sih itu asumsi semua orang. Jadi ngomongin imitasi, identifikasi. Apa tadi kata kamu apa? Dia imitasi. Imitasi. Karena ngapain? Karena suka meniru perilaku orang lain. Oh. Udah. Nah, jenis-jenis penyimpangan sosial ada yang bisa terjadi sama individu, bisa juga sama kelompok. Kalau individu misalnya pencurian, vandalisme, pelanggaran lalu lintas, pelecehan seksual, menggunakan narkoba, itu jenis penyimpangan sosial individu. Kalau penyimpangan sosial kelompok, contohnya kayak tawuran, teroris. Jadi kalau kelompok itu nggak sendiri gitu ngelakuinnya, jadi berkelompok gitu ya. Contohnya kayak tawuran itu pasti banyak kan, demo itu pasti banyak kan, banyak orang kan itu contoh jenis penyimpangan sosial berkelompok. Oke, next ya. Nah ini tuh, dia tuh kayak tawuran antar pelajar. Berarti kan berkelompok kan, ada kelompok dari sekolah menghubung misalnya, tapi menghubung biasanya nggak pernah tawuran ya.
biasanya nah ini gambarnya di penyimpangan sosial. Nah yang terakhir ada permasalahan sosial. Permasalahan pengertiannya apa? Kondisi atau perilaku dalam masyarakat yang dianggap tidak ideal, merugikan dan mengganggu kehidupan sosial. Yang seringkali muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Itu permasalahan sosial gitu. Perilaku masyarakat yang dianggap tidak ideal. Kayak tadi kalau kita nggak mengikuti nilai dan norma yang terjadi dalam masyarakat, nanti kita bakalan apa? Bakalan muncul masalah-masalah gitu kan. Kita bakalan dipecat. Itu kalau kita nggak misalnya kita nggak bisa berinteraksi sama teman kita tuh bakalan dibully gitu. Contoh apa? Contohnya permasalahan sosial gitu. Dibully itu contoh dari permasalahan sosial. Misalnya kita nggak bisa berinteraksi sama orang, terus kita tuh bisa diem aja, terus kita dibully itu masuk ke permasalahan sosial. Boleh di next slide? Boleh. Nanti kan dikirim ya PPT-nya. Mesti habis ini saling membuli imitasi. Kadang-kadang Kita harus Jangan membuli orang ya. Karena kalau kita membuli orang berarti kita melanggar hak nilai kesopanan. Kita kesopanan orang lain. Kita membuli orang lain. Kalau permasalahan itu lebih ke kondisi atau perilaku masyarakat yang tidak ideal, merugikan gitu. Kalau penyimpangan itu bisa positif, bisa negatif. Contohnya adanya AI itu penyimpangan sosial yang positif gitu. Kalau negatifnya ada tawuran gitu, penyimpangan sosial. Jadi penyimpangan sosial itu pasti harus negatif. Kalau permasalahan sosial mah udah pasti negatif karena masalah. Oke, paham sih Pak. Betul, kalian kuliahnya mau kemana? Iya, universitas pasti kemana gitu. ITB, terus kemana lagi? Ke Unpad, ada yang mau ke Unpad? ITB, Unpad, terus apa lagi? Pokoknya kampus-kampus terkenal. Ada yang mau kuliah di luar negeri? Kalau pengen kuliah di luar negeri berarti harus belajar benar-benar. Harus pintar. Ya, karena kita tahu pendidikan di kita itu ketinggalan jauh sama luar negeri gitu ya. Kita harus bisa menyeimbangkan. Jadi kita harus belajar mandiri. Gimana caranya biar kita bisa mengikuti yang di sana yang di luar negeri. Oke, boleh di next slide. Ada faktor penyebab permasalahan sosial. Itu ada yang namanya partikularisme, mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Itu kayak egois. Kalau egois mah mementingkan diri sendiri. Kalau partikularisme mah itu bisa mementingkan diri sendiri atau kelompok yang dia. Terus yang kedua ada eksklusivisme, yaitu menutup diri dari dunia luar dan bersikap tidak toleransi dengan orang lain. Jadi kita tuh pengennya hidup sendiri aja, gitu, nggak mau metoleransi orang lain gitu. Kayak udah pokoknya gimana enaknya kita gitu. Padahal kan kita nggak bisa kayak gitu kan, karena kita makhluk sosial, makhluk yang bisa hidup sendiri, kan? Jadi kita juga harus bertoleransi sama orang lain, harus mengikuti nilai dan norma. Terus yang ketiga ada prasangka, memiliki sikap kebencian terhadap suatu individu. Jadi kayak bawaannya teh seuzon gitu,
di dalam diri kita menanamkan sifat seuzon gitu, berprasangka itu lama-lama kita bakalan benci gitu. Padahal orang itu nggak kenapa-napa gitu, tapi karena kita seuzon wae gitu kan, kayak nanti tumbuh rasa kebencian gitu. Terus yang keempat ada diskriminasi, perilaku merendahkan derajat orang lain yang mengandung unsur sara. Misalnya kayak kita orang Islam, terus kita tuh mendiskriminasi orang Kristen kayak kita mah geng Islam nih, kamu geng Kristen keluar gitu kan, ya kan biasanya kalau bercanda suka kayak gitu kan. Misalnya contohnya apa ya, bajunya abu-abu yang cerah, yang hitam keluar gitu kan, baju hitam, baju berarti dia mah udah berprasangka ya, itu jangan diskriminasi. Misalnya di sini banyaknya perempuan, kata perempuan teh, ini banyaknya perempuan, yang cowok keluar gitu, nah itu nggak boleh. Kita sama belajar. Itu faktor penyebab permasalahan sosial. Boleh di next slide? Pengangguran juga termasuk ke permasalahan sosial. Terus kemiskinan. Terus ada yang namanya kesenjangan sosial. Itu kesenjangan sosial itu masuk ke permasalahan sosial. Contohnya kayak gimana kesenjangan sosial? Antara kaya dan miskin. Ya, perbedaan antara yang kaya sama yang miskin. Contohnya kayak gimana? Contohnya, misalnya kakak cuman makan ayam the besto. Kalian mah udah makan McD, KFC McD. Aku mah cuma makan ayam the besto. Jangan the besto lah, ayam yang tahu nggak yang ayam yang sering makan yang kecil-kecil, yang suka ada di SD. Kalian pernah nggak ngalamin itu? Nggak ya? Iya, ayam potong yang kecil-kecil yang sering banget pokoknya yang dijual di SD. Misalnya aku makan itu, kalian makan ayam McD gitu, karena kalian duitnya banyak, kalian makan McD gitu. Nah itu tuh kesenjangan sosial. Iya, padahal sama aja gitu, tapi kan lihatnya orang ayam murahan gitu, ayam kirain gitu. Ya kan biasanya kayak gitu ya, kalau ayam murah itu ayam kirain itu nggak boleh makan, biasanya kan kayak gitu ya. Itu kesenjangan sosial. Contohnya lagi apa? Yang sosial. Ya misalnya matahari, maaf ya dicontohin terus ya, maaf. Matahari kesini naik sepeda atau jalan kaki karena nggak ada motor atau mobil. Nah sementara kamu, sementara Malik kesini pakai mobil mewah lagi. Nah itu kan kesenjangan sosial. Ini nggak maksud ngehina, ini mah nyontohin ya. Coba sekarang materinya udah selesai, sekarang kita ngerjain motivasi. Coba dulu ini udah atau nggak ini? Dah, kalian posisinya. Maaf. Masih link Canva itu? Udah bisa? Oke, kerjain proses. Semuanya harus ngerjain ya. Post test tadi ada yang nggak ngerjain, pretest ngerjain semua. Iya harus ngerjain.
Yang dimaksud gejala sosial dalam sosiologi adalah yang mana? Yang paling panjang, yang B itu jawabannya ya. Benar itu jawabannya. Jadi gejala sosial itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia baik secara individu maupun kelompok, muncul dari aktivitas masyarakat yang mencakup gejala ekonomi, politik, gejala budaya dan moral. Ada yang jawab selain B? Gejala sosial. Terus yang kedua, fungsi norma sosial dalam kehidupan masyarakat yaitu ya benar, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut, yaitu fungsi norma sosial. Terus yang ketiga, soal ketiga, dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat sebuah lembaga sosial. Di bawah ini merupakan faktor pembentuk lembaga sosial yaitu kehidupan masyarakat akan teraturan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 4, interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat utama yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ingat ya. Soal terakhir nih, salah satu cara untuk mengatasi penyimpangan sosial adalah yang jawaban yang benar itu B, memberikan sanksi atau hukuman sesuai aturan yang berlaku. Oke. Sekarang kita udah selesai gitu ya materi sosiologinya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu kan? Jadi intinya apa? Jadi kita harus mematuhi nilai norma, kita itu harus bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan orang supaya apa? Supaya kita itu bisa diterima oleh masyarakat luar, gitu, oleh masyarakat. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum selesai, sebelum penutupan itu, aku mau minta rating pengajarnya dulu ya. Coba linknya bener atau enggak? Jangan ibu kayak ibu. Kalian kalau kira tahun berapa? 2008. 2008. Aku 2002, berarti beda 6 tahun. Mau benar kan ininya linknya benar? Benar. Alhamdulillah. Itu apa? Banyak sosialnya. Apa yang perlu ditingkatkan oleh pengajar ini? Yang perlu ditingkatkan aja apa ya? Menurut kalian apa? Apa ya? Tahu lah. Itu yang bikinnya aneh ya, yang bikinnya aneh harusnya tidak ada. This is a required question. Yeah. Okay. Anyway.
memberikan feedback untuk pelajar yang kamu berikan tadi. Oh iya, harus ada dokumentasi.